Jumpa lagi di Adi TV. Ya, ini adalah proyektor yang bisa membawa bioskop ke rumah kita. Sebenarnya ini terasa benar-benar seperti bioskop atau bahkan kualitasnya lebih tinggi daripada kalau kita nonton di bioskop. Ini adalah BenQ W5800. Home cinema projector ini bisa menghasilkan proyeksi sampai dengan 200 inci. Besar banget. Resolusinya True 4K UHD dengan sekitar 8,3 juta pixel. Brightness-nya dijanjikan 2600 ANSI lumens. Ada dukungan untuk HDR10, HDR10 Plus dan HLG serta HDR Pro. Ada juga BenQ Cinematic Color Technology untuk tampilan 100% DCI-P3. Seharusnya ini menjanjikan tampilan yang masif dan imersif dengan kualitas yang sangat-sangat tinggi. Oke, langsung aja kita bahas proyektor yang premium ini. Ya, kami tahu bahwa proyektor ini nggak mungkin harganya cuma 2-3 juta. Dan kami bahas proyektor ini bukan untuk memaksa kalian beli proyektor ini. Bukan ya. Nah, karena kami tahu bahwa harganya memang bukan untuk semua orang. Mahal dong. Nah, mahal ini kan lebih ke arah persepsi ya. Kalau ada yang memang butuh dan merasa kemampuan yang ditawarkan proyektor ini memang memenuhi kebutuhan mereka, tentunya tidak terasa mahal. Karena ya terbayarkan apa yang mereka keluarkan itu ya. Misalnya nih, mau bikin home cinema di rumah ya yang berkualitas tinggi dan butuh tampilan ukuran yang besar. Oke, perhatikan, Smart TV ukuran 100 inci itu harganya mulai dari sekitar 40 jutaan. Tapi itu yang kelas biasa ya, yang masih bisa ada sedikit vinyet-vinyet di ujung-ujung, pinggir-pinggir, ada hitam-hitamnya dikit ya. Kalau mau Smart TV kualitas tinggi sekitar 100 inci, ada yang kurang dikit tuh ya dari 100 inci ya, itu harganya 70 juta ke atas. Kalau mau yang lebih besar dari 100 inci itu sudah di atas 100 juta rupiah. Bahkan ada yang sampai 200 juta rupiah atau lebih ya. Sementara proyektor BenQ W5800 ini harganya belum masuk ke angka ratusan juta. Jadi kalau lihat perbandingan harga dengan Smart TV, ini masih masuk di akal. Apalagi proyeksinya bisa mencapai 200 inci. Masalahnya mungkin di kualitasnya bagaimana. Nanti kita lihat ya. Kenapa saya excited dari awal? Karena ya kita sudah pakai ini beberapa saat dan wow, ini benar-benar jadi sebuah alat entertainment di kantor jadinya. Nah, mumpung BenQ mengirimkan proyektor W5800 ini ke kita, kenapa nggak kita bahas ini supaya semua bisa tahu seperti apa sih rasanya kalau pakai proyektor premium itu. Oke? Setuju? Jadi nggak usah ada yang mending-mending ya. Sekarang kita mulai pembahasan ini dengan melihat isi paket penjualan dulu ya. Di dalam tentu ada unit proyektor BenQ W5800. Ada kabel power, ada kabel HDMI, ada lens cover, ada remote control lengkap dengan baterainya, serta ada paket dokumen. Nah, untuk desain proyektor ini bodinya warnanya gelap dengan ukuran yang besar nih ya. Dimensinya 52,5 x 39,2 x 14,6 cm. Dan bobotnya di kisaran 10,5 kg. Di depan tentu saja ada lensa proyektor dan infrared receiver. Lalu ada 3 lampu indikator untuk power, temperatur, dan light. Lalu ada lubang ventilasi di kiri dan kanan lensa ini. Ini merupakan area intake untuk sistem pendingin proyektor dengan total 3 buah kipas untuk intake. Sementara untuk exhaust atau ventilasi tempat keluarnya udara panas dari dalam proyektor ditempatkan di sisi kanan dan kiri. Di sisi atas terlihat relatif kosong, hanya ada logo BenQ serta beberapa label dari proyektor ini. Biasanya kita akan menjumpai mekanisme kontrol zoom dan fokus lensa di sisi atas proyektor, tapi itu tidak tersedia di W5800. Semua pengendalian lensa untuk proyektor ini termasuk untuk fokus, zoom, dan 2D lens shift bisa dilakukan dari remote. Nah, beralih ke belakang, ada tombol pengendalian dan konektor I/O dari proyektor ini. Untuk konektor I/O ini ditempatkan di area yang sedikit menjorok ke dalam. Di situ ada 1 AC input, 2 HDMI 2.0B yang mendukung HDCP 2.2. Port dengan label HDMI 1 juga mendukung HDMI eARC untuk koneksi ke soundbar atau sistem audio tambahan. Lalu ada 2 USB 2.0 Type A ya. Lalu ada USB 2.0 Type B untuk service port, ada 1 serial port dan ada 1 fast Ethernet, lalu ada 1 SPDIF, ada 1 VESA 3D Sync Out. Ada juga infrared receiver dan lubang ventilasi intake dengan 1 kipas di area yang sama dengan konektor I/O. Sementara untuk tombol pengendalian ada power, source, menu, back, tombol navigasi 4 arah, dan OK di tengah tombol navigasi.
Untuk sisi bawah, di area depannya itu ada 2 buah kaki depan proyektor yang bisa diubah ketinggiannya dengan cara diputar, dan ada juga 2 bantalan karet lagi sebagai kaki belakang dari proyektor ini. Lalu ada juga tempat baut untuk pemasangan proyektor di bracket. Ini kalau kita ingin memasang proyektor di langit-langit, dan memang seharusnya sih ini dipasang di langit-langit, itu yang paling benar. Untuk spesifikasi proyektornya, sistem proyeksinya adalah DLP, light source-nya itu laser. Iya, ini pakai laser. Dan klaim untuk masa pakainya itu sampai 20.000 jam di mode normal atau 25.000 jam di mode Eco. Nah, laser proyektor seperti ini memang punya keunggulan di masa pakai dari sumber cahaya yang panjang, ekstra panjang banget. Sebagai perbandingan, untuk proyektor home cinema 4K yang pakai lampu, umur lampunya itu di mode normal rata-rata 4.000 sampai 6.000 jam doang. Sementara di sini bisa nyampe 20.000 jam, bahkan bisa lebih. Ini kalau dipakai buat nonton film yang anggap aja rata-rata satu film sekitar 2 jam ya, kita bisa nonton sekitar 10.000 film. Jadi silakan hitung aja, kalau 10.000 film itu kita tonton 2 film sehari aja ya, 2 film panjang sehari aja, kira-kira berapa tahun itu light source-nya baru harus diganti? Jadi sebenarnya wajar kalau harganya tinggi karena memang umur pakainya bisa panjang banget. Bahkan biasanya laser projector itu juga minim banget maintenance-nya. Nah, untuk brightness dia mencapai 2600 ANSI lumens. Native aspect ratio-nya adalah 16:9. Film banget ya, film banget. Native resolution adalah 4K UHD 3840x2160 pixel. Refresh rate-nya sampai 120 Hz di 1080p, tapi kalau untuk 4K dia 60 Hz. Udah cukup lah, nonton film juga rata-rata 24 sampai 30 fps kan. Nah, untuk HDR-nya seperti bahas tadi ada HDR10, HDR10 Plus, ada HLG. Dan dia sudah mendukung tampilan 3D juga. Untuk lensa, ini mendukung zoom sampai 1,6 kali, dilengkapi juga dengan 2D lens shift dengan pengaturan plus minus 50% untuk vertikal dan plus minus 21% untuk horizontal. Untuk ukuran proyeksi yang direkomendasikan adalah 60 inci sampai 200 inci. Kalau kami sendiri bilang sih di atas 100 inci lah ya kalau mau mantep ya. Nah, untuk proyeksi sekitar 150 inci itu bisa didapatkan dari jarak sekitar 8,1 meter atau 5 meter kalau kita pakai zoom. Untuk proyeksi sekitar 200 inci kita bisa dapatkan dari jarak sekitar 10,8 meter atau 6,7 meter kalau kita pakai zoom. Untuk built-in speakernya di sini tidak ada. Jadi proyektor ini memang harus dipasangkan dengan sistem audio tambahan. Bener-bener proyektor murni ini ya. Tapi tentunya dia sudah mendukung audio 7.1 channel dan Dolby Atmos dengan menggunakan HDMI eARC. Jadi cukup satu kabel aja ya untuk mengirimkan data audio ke sistem audio yang digunakan. Nah, BenQ W5800 ini juga bukan merupakan smart projector. Jadi kalau mau pakai proyektor ini kita harus menghubungkan ke perangkat yang lain. Selain itu proyektor ini juga bisa mutar file multimedia dari storage berbasis USB yang terpasang. Oke, sebelum kita mulai menggunakan proyektor ini tentu saja kita harus mengatur posisi dan ukuran hasil proyeksinya dulu. Nah, untuk ukuran proyeksi, proyektor ini memang butuh jarak yang cukup jauh dari bidang proyeksi untuk mendapatkan ukuran besar. Jadi proyektor ini memang cocoknya untuk di ruangan yang cukup besar. Nah, di sini ada fitur zoom yang juga bisa membantu kita mendapatkan ukuran tampilan proyeksi yang lebih besar. Karena proyektor ini tidak dilengkapi dengan auto keystone, jadi kita juga harus mengatur agar hasil proyeksinya memiliki bentuk yang pas. Ini bisa dilakukan lewat 2D keystone yang ada di menu proyektor. Setelah itu kita bisa mengatur fokus proyektor untuk mendapatkan tampilan yang tajam. Ini juga dilakukan dari menu yang tersedia ya. Sementara untuk fine tuning posisi tampilan, ada lens shift untuk horizontal dan vertikal. Fitur ini bisa diakses dari menu yang sama dengan fokus tadi. Nah, lens shift ini juga bisa membantu mendapatkan posisi hasil proyeksi yang lebih pas kalau kita menempatkan proyektor di langit-langit. Kalau hasil proyektor yang ideal sudah didapatkan, kita sudah bisa menggunakan proyektor ini untuk home theater di rumah kita. Spesifik banget, home theater di rumah kita. Ya sebenarnya mau di kantor juga boleh sih. Atau ada yang mau bikin cafe yang dilengkapi dengan home theater, boleh juga, bebas-bebas saja. Nah, untuk remote controlnya, BenQ menyediakan remote untuk kontrol proyektor ini. Dan ini memang terbilang remote yang sederhana. Ukurannya juga cukup besar di sini ya, mungkin biar gak gampang hilang. Ada tombol navigasi 5 arah di tengah, serta banyak shortcut untuk pengaturan fitur proyektor di bagian atas dan bawah. Ada backlight loh untuk tombol-tombol di remote ini. Bener-bener ya, jadi kalau mau nyeting di dalam sebuah home cinema yang gelap, ya masa harus nyalain lampu dulu? Jangan, ya jangan. Ada backlightnya kok. Ya secara umum remote ini terbilang mudah ya untuk digunakan. Oke, lalu pengalaman kita makainya gimana? Pertama kita coba dulu nih brightness yang ditawarkan dari proyektor ini. Saat kami coba setting ke tingkat paling tinggi, pengukuran kami ternyata menunjukkan hasil di kisaran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan BenQ. Kita memperoleh bukan 2600 ANSI lumens tapi 3100 ANSI lumens di mode lampu normal.
Sementara untuk konfigurasi standar preset yang tersedia, brightness-nya ada di kisaran 2400 sampai 2600 ANSI lumens. Ini baru sesuai dengan klaim BenQ dan terbilang ini sebetulnya udah pas untuk home cinema. Tidak sampai terlalu terang, sampai terlalu mengganggu gitu. Lagian home cinema kan harusnya tidak ada sinar-sinar yang masuk ke dalam ya dalam sebuah home cinema. Nah, kalau lampu diatur ke mode Eco, berarti tentu saja tidak setinggi mode standar. Jadinya ada di kisaran 1500 sampai 1600 ANSI lumens. Ini masih terbilang cukup tinggi untuk penggunaan di ruangan yang gelap sebetulnya. Sekarang mari kita coba langsung pakai proyektor ini. Saat dihubungkan ke laptop, proyektor ini langsung terdeteksi mendukung resolusi sampai dengan 4K 60Hz dengan HDR yang juga bisa diaktifkan. Nah, kalau kita pakai STB atau set-top box, resolusinya tergantung dari dukungan dari si STB-nya sendiri. Karena yang kami gunakan ini memang mendukung resolusi 4K, jadi kita bisa pakai resolusi 4K plus HDR juga bisa di sini. Nah, karena memang ini disiapkan untuk home cinema, kita langsung aja coba untuk nonton film dari aplikasi Netflix. Nah, dengan setting HDR baik di PC maupun STB, Netflix mendeteksi kalau proyektor ini bisa digunakan untuk menampilkan konten sampai 4K dilengkapi dengan HDR. Nah, saat dicoba untuk nonton beberapa film 4K dan 4K HDR di Netflix dengan proyektor ini, kami semua sepakat dengan satu ungkapan buat dia. Luar biasa. BenQ W5018 ini bisa menampilkan tampilan ukuran besar yang tajam, jelas dengan warna yang mantep banget. Nah, kalau terkait dengan tampilan yang tajam dan jelas ini merupakan efek dari native resolution 4K dengan klaim 8,3 juta pixel tadi. Sementara untuk warna yang memadai ini tampaknya merupakan wujud dari cinematic color yang dijanjikan oleh BenQ. Warna yang ditampilkan disebut dekat dengan 100% Rec 709 untuk konten SDR dan 100% DCI-P3 untuk konten HDR. Saat kami coba ya untuk SDR di preset Cinema, kami bisa mendapatkan gamut coverage dan gamut volume mendekati 100% sRGB yang memang terbilang mirip dengan Rec 709. Sementara untuk HDR di preset HDR10, kita juga mendapatkan gamut coverage dengan gamut volume di atas 90% DCI-P3. Memang belum benar-benar nyampe pas banget 100% DCI-P3, tapi kemungkinan itu bisa disebabkan bidang proyeksi yang kami gunakan. Hasil yang luar biasa itu didapatkan hanya dengan menggunakan dinding di studio kami untuk bidang proyeksi. Selain itu juga mungkin karena colorimeter yang kami gunakan memang melakukan penilaian dari hasil pantulan dari bidang proyeksi tadi ya. Bisa jadi dengan layar khusus cinema ya, ada itu layar khusus cinema, hasilnya akan lebih dekat lagi ke 100% DCI-P3. Tapi secara umum bahkan dengan tembok aja ya sudah keren banget hasilnya. Kalau ingin tampilan sesuai dengan yang diinginkan oleh kreator film, ada juga Filmmaker Mode. Ini tersedia untuk SDR maupun HDR. Sementara untuk yang lebih suka warna yang gonjreng dengan saturasi yang sangat tinggi, ada juga opsi di proyektor untuk menghasilkan warna seperti itu. Nah, kalau kami coba ukur, color volume-nya itu bisa cukup jauh di atas 100% DCI-P3. Tapi ini memang bisa jadi tidak terasa natural untuk banyak orang. Kalau butuh fine tuning color temperature dan warna tampilan, BenQ juga menyediakan menu khusus dengan opsi tuning yang melimpah. Nah, kalau soal kontrasnya gimana? Secara umum ini terbilang memadai sekali. Hadirnya local contrast enhancer dan dynamic black technology di proyektor ini tentunya sangat membantu ya. Memang di sini belum bisa dibilang sangat tinggi dengan warna gelap yang luar biasa dalam gitu ya. Walaupun demikian, ini sudah terbilang sangat-sangat mencukupi. Khususnya saat kita menggunakan proyektor ini di ruangan yang gelap, seperti dalam ya home cinema harusnya ya. Bahkan pertama kali melihat ke hasil proyeksinya, kami langsung berpikir bahwa ini sepertinya TV ya. Kayak smart TV, seperti layar gitu. Sama sekali bukan seperti proyektor. Dan menariknya lagi, ya kalau layar-layar yang agak murah kan biasanya walaupun 100 inci tapi masih ada fall off-nya ya, agak hitam-hitam di pinggirnya. Ini tidak ada sama sekali. Lalu sekarang bagaimana kalau konten yang kita putar itu bukan konten 4K? Di sini ada 4K Pixel Enhancer yang bisa membantu membuat konten resolusi rendah relatif terlihat tajam di hasil proyeksi dari proyektor ini. Nah, saat kami coba, ini memang terlihat berfungsi dengan relatif cukup baik ya. Kami merasa bahwa konten 720p dan 1080p yang kami coba putar masih bisa tampil dengan cukup baik saat kita menggunakan fitur ini, terutama untuk yang 1080p. Sementara untuk yang suka tampilan frame rate tinggi untuk konten dengan frame rate rendah, sebenarnya ada 4K Motion Enhancement. Secara standar ini tidak diaktifkan. Wajar ya, karena untuk mendapatkan kesan sinematik, konten harusnya jalan di frame rate standarnya. Sementara frame rate standar untuk movie itu biasanya ada di 24 fps. Tapi kalau memang ada yang sukanya pingin efek frame rate tinggi, fiturnya ada kok di sini. Oke, sekarang bagaimana kalau kita nonton YouTube? Walaupun agak overkill, kita coba ya. Saat kami coba dengan 4K 60 yang pakai HDR, itu juga bisa kita dapatkan di sini. Jadi seharusnya untuk berbagai aplikasi streaming populer lain, 4K HDR bisa kita dapatkan. Tentu saja selama aplikasi tersebut mendukung HLG, HDR10, HDR10 atau HDR10+.
Kalau STB yang kita gunakan mendukung HDMI CEC ya, navigasi dari setup box kita itu juga bisa kita lakukan dengan remote bawaan ini aja ya, bawaan proyektornya. Ini berlaku juga untuk perangkat lain yang mendukung HDMI CEC termasuk konsol game masa kini. Nah, selain input HDMI, proyektor ini sebenarnya bisa juga untuk mutar film video yang kita simpan di storage berbasis USB ya. Jadi misalnya kita mau pamer film atau video kreasi sendiri, kita bisa masukkan filenya ke flash disk atau SSD eksternal dan pasang ke USB di proyektor ini. Menariknya, yang saat ini juga mendukung konten HDR. Tapi jangan dipakai buat nonton konten bajakan ya. Masa iya bisa beli proyektor kelas premium seperti ini nggak bisa langganan streaming konten? Murah kok. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana konsumsi dayanya. Kalau lampunya di normal itu rata-rata sekitar 375 watt. Lampunya di eco itu rata-rata sekitar 245 watt. Ini berarti dia jauh lebih irit dibandingkan sebuah Smart TV yang ukurannya 100 inci, apalagi kalau yang di atas 100 inci. Oke, untuk harganya, karena ini proyektor home cinema kelas premium, harganya tentunya premium juga, tapi tidak yang berlebihan menurut kami. Yang satu ini dijual di harga 99 juta pas. Bener kan? Belum sampai 100 juta kan? Jadi belum masuk ratusan kan? Dan selisihnya masih 1 juta. Ingat, 99 juta, bukan 99 juta 999.999 rupiah. Bukan ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini bukan smart projector. Jadi kalau mau menikmati konten dengan proyektor ini, kita harus menghubungkan proyektor ini dengan perangkat lain. Mungkin yang paling praktis adalah pakai STB dengan Smart OS yang mendukung resolusi sampai 4K. Ya, harganya sih jauh di bawah harga yang satu ini. Kemudian, tidak ada speaker terintegrasi di proyektor ini, jadi dia juga harus dihubungkan ke sistem audio tambahan. Nah, karena ada kemungkinan proyektor ini dipasang di belakang tempat kita duduk, dan pusat dari sistem audio tambahan tadi, speaker-speaker tadi seharusnya ada di dekat bidang proyeksinya, bisa jadi kita akan butuh kabel HDMI eARC atau optical yang cukup panjang. Kemudian pengaturan posisi hasil proyeksi itu full manual, tidak ada fitur auto keystone. Tapi ingat ini harusnya proyektor yang sekali pasang doang, ya kan? Jadi punya ruang spesial buat nonton, dipasang sekali, dipantek di situ, dan udah sekali style aja. Harusnya tidak ada pengaturan otomatis, itu nggak terlalu masalah ya, kan style sekali aja. Kemudian dia butuh ruang yang cukup luas atau cukup panjang lah ya untuk mendapatkan hasil proyeksi yang besar, karena ini bukan proyektor tipe yang short throw. Lalu perhatikan, untuk mendapatkan kualitas terbaik dari proyektor ini tentu saja ada banyak syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ya. Termasuk seperti layarnya ya, bidang pantul yang mumpuni. Walaupun kami tes pakai tembok aja udah keren banget ya. Kemudian ruangannya memang harus yang gelap, namanya buat sinema ya, harus tertutup. Masa sinema terbuka ada jendela-jendelanya? Dan tentunya ada beberapa hal lain juga yang penting ya, seperti untuk suara dan lain-lain. Kalau mau efeknya lebih bagus ya tentunya harus dilengkapi juga perlengkapannya. Nah, dari sisi menariknya, ini adalah laser projector. Umumnya laser projector itu punya masa pakai yang panjang tanpa maintenance rutin ya. Selain itu penurunan tingkat brightness-nya harusnya terbilang minim sekali selama masa pakai yang dijanjikan. Lalu native resolusinya udah 4K ya. Biasanya yang bisa 4K itu bukan 4K beneran ya. Kalau ini 4K beneran gitu. Dan dia mendukung tampilan hasil proyeksi yang luar biasa, tajam banget di sini. Brightness-nya juga tinggi tapi memang tidak berlebihan. Walaupun memang ini lebih ditujukan untuk penggunaan dalam ruangan gelap dengan tingkat brightness yang ditawarkan, sebenarnya kita masih bisa mendapatkan hasil proyeksi yang memadai sekali di ruangan yang tidak sepenuhnya gelap sih. Lalu, warna yang dihasilkan itu secara standar terbilang pas untuk SDR maupun HDR. Kalau memang lebih suka warna saturasi tinggi, ada juga opsi untuk meningkatkan saturasi warnanya. Bisa. Kemudian dia punya 2 HDMI. Kalau satu port terpakai untuk HDMI eARC, tidak masalah. Kan masih ada satu port lagi yang bisa kita pakai. Ini membuat kita tidak harus menyandingkan proyektor ini dengan soundbar tertentu yang punya port input HDMI. Kemudian fitur motion enhancement secara standar tidak aktif, membuat film tampil dengan frame rate yang semestinya. Ini malah kami suka kalau dia nggak langsung aktif. Lalu ada filmmaker mode, dan kemudian ada fitur lens shift untuk mempermudah fine tuning posisi hasil proyeksi. Pengendalian zoom dan fokus secara digital ini didukung oleh motor yang ada di lensa proyektor ini juga mempermudah kita tuning ya. Oke, itu kemampuan yang bisa ditawarkan oleh proyektor kelas premium untuk home cinema masa kini. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa ada yang butuh proyektor seperti ini? Tentu saja ada ya. Buktinya ada kan produsen yang bikin proyektor premium ini tentunya memang bukan untuk semua orang. Kemungkinan besar ini disiapkan untuk yang memang ingin punya home cinema premium dengan tampilan ukuran besar. Ingat, bisa nyampe tampilan 200 inci. Itu besar loh. Jadi untuk yang baru mau bikin home cinema cocok. Dan dia akan cocok juga untuk yang sudah punya home cinema tapi mau upgrade ke perangkat baru yang peningkatannya signifikan di sisi hasil proyeksinya.
Ini juga bisa cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang kreatif. Kalau punya studio premium untuk screening konten yang mereka buat, ini akan berguna sekali. 99 juta. Balik modal satu proyek doang. Atau kita bisa berandai-andai, misalnya nih ada yang mau punya kafe gitu, tapi punya ruang spesial buat nonton, tapi maunya yang kelas premium gitu, karena disewakan juga dengan harga yang premium. Bisa banget ya. Jadi walaupun memang spesifik penggunaannya, BenQ W5800 ini memang punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan proyektor premium kualitas cinema. Nah, kalau menurut kalian sendiri, asiknya yang satu ini dipakai buat apa ya? Tulis di kolom komentar. Oke, saya Didi Irfan, Jakarta TV.